Di tengah malam yang sunyi, saat bintang-bintang bergeming di langit surgawi, aku turun dari tempat tinggi, membawa pesan kudus yang hanya ditujukan bagimu. Orang ini akan mengungkapkan rahasia yang akan mengejutkan Anda. Itulah kata-kata yang membisik dalam angin malam ini, sebuah pertanda bahwa waktunya telah tiba. Rahasia ini bukan sekadar cerita. Ia adalah kebenaran yang disimpan sejak awal mula waktu, dan kini langit memerintahkan agar engkau mendengarnya. Dengarkan dengan hati terbuka, karena ini bukan hanya tentang siapa kamu sekarang, tetapi siapa kamu akan menjadi. Aku melihatmu di tengah keraguanmu, mencoba memahami arti dari segala yang kamu alami. Kamu berjalan dengan beban di pundak, bertanya-tanya mengapa pintu-pintu tertutup ketika hatimu begitu rindu untuk melangkah maju. Tapi hari ini, rahasia yang akan kau dengar bukan hanya akan menjawab pertanyaanmu, melainkan mengubah cara kamu melihat hidupmu. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dibentuk. Di lembah air matamu, ada taman yang sedang tumbuh diam-diam. Aku melihat benih yang pernah kamu tanam dengan doa-doa lirih di malam sepi. Setiap tetes air mata itu telah menyiramnya, dan kini, malaikat-malaikat sedang menjaga tunas harapanmu agar mekar pada waktunya. Rahasia pertama, tidak ada satupun kesakitanmu yang sia-sia. Semua tercatat dalam kitab cahaya. Engkau mungkin merasa tak dilihat, tapi surga mencatat setiap detak hatimu. Seringkali engkau merasa berjalan sendirian, tapi aku katakan padamu, tidak pernah, tidak satu detik pun, kamu benar-benar sendiri. Ada barisan malaikat yang berjalan bersamamu, tak terlihat, tapi selalu ada. Rahasia kedua, kamu lebih dijaga daripada yang kamu sadari. Aku tahu tentang malam-malam di mana engkau tidak bisa tidur, menatap langit-langit dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kamu bertanya, apakah aku cukup? Apakah aku akan berhasil? Dan inilah jawabannya, kamu diciptakan dengan tujuan surgawi. Kamu bukan hasil kebetulan. Rahasia ketiga, ada rancangan ilahi atas hidupmu yang lebih besar dari ketakutanmu. Waktumu akan datang, dan ketika itu tiba, semua yang dulu menolakmu akan menjadi saksi kemuliaanmu. Jangan mendasarkan nilai dirimu pada mereka yang tidak bisa melihat cahaya di dalammu. Rahasia keempat, kamu menyala, bahkan dalam gelap. Ada terang dalam dirimu yang bahkan bayangan tidak bisa padamkan. Aku membawa pesan dari Sang Pencipta, jangan ragukan prosesmu. Ada saat menunggu, dan ada saat mempercepat. Saat ini adalah masa pembentukan, bukan penolakan. Rahasia kelima, diam bukan berarti dilupakan. Ini adalah musim rahasia di mana Tuhan sedang menulis bab baru untukmu. Lihat kembali ke perjalananmu. Berapa kali kamu hampir menyerah? Tapi di setiap kejatuhan, kamu bangkit. Itu bukan kebetulan. Itu kekuatan surgawi di dalam dirimu yang terus membawamu berdiri. Rahasia keenam, kamu dikuatkan untuk hal-hal besar. Dan yang besar itu sedang mendekat. Bayangkan dirimu dalam sepatu emas, melangkah dengan keberanian yang tidak kamu miliki tahun lalu. Kamu akan sampai ke tempat itu. Tapi kamu harus mempercayainya terlebih dahulu. Rahasia ketujuh, imanmu lebih kuat dari ketakutanmu. Dan itu cukup untuk memindahkan gunung. Mereka mungkin meragukanmu, mencemooh doamu, atau mengabaikan keberadaanmu. Tapi langit tidak menilai seperti manusia. Surga melihat hati, dan hatimu bersinar. Rahasia kedelapan, kebaikanmu bukan kelemahan. Itu adalah senjata yang akan membuka pintu tak terduga. Waktumu untuk menyembuhkan telah tiba. Apa yang dulu membuatmu menangis, akan menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Kamu tidak akan dikenal karena lukamu,
tapi karena bagaimana kamu mengatasi semuanya. Rahasia ke-9, kisahmu akan menyentuh dunia. Aku melihat tahta disiapkan untukmu, bukan tahta duniawi, tapi tempat di mana hatimu akan damai. Kamu dipanggil bukan untuk bertahan saja, tapi untuk menang. Rahasia ke-10, kamu adalah pewaris janji. Jangan lepaskan harapanmu. Jika kamu merasa terkekang, itu karena sayapmu sedang tumbuh. Akan datang waktu di mana kamu tidak lagi hanya berjalan, kamu akan terbang. Rahasia ke-11, kamu dilahirkan untuk kebebasan, bukan ketakutan. Dan kebebasan itu sudah dekat. Apa yang dulu kamu anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal. Ada babak baru, dan kamu adalah tokoh utamanya. Rahasia ke-12, Tuhan menyelipkan kekuatan di balik setiap akhir. Dan dari reruntuhan, kamu akan membangun kembali, lebih megah dari sebelumnya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang unik. Rahasia ke-13, perbedaanmu adalah kekuatanmu. Jangan padamkan cahayamu hanya karena ia menyilaukan orang lain. Aku tahu kadang kamu merasa tak pantas. Tapi surga tidak memilih yang sempurna. Surga memilih yang bersedia. Dan kamu, dengan segala luka dan pertanyaanmu, telah terpilih. Rahasia ke-14, Tuhan melihat siapa kamu bisa menjadi, bukan hanya siapa kamu sekarang. Hidup ini bukan hanya tentang bertahan. Kamu akan berkembang. Dan bukan hanya berkembang, kamu akan berdampak. Rahasia ke-15, kamu akan jadi jawaban bagi 2 orang lain. Bahkan sekarang, hidupmu sedang diarahkan ke sana. Jangan tunda lagi. Lihat ke cermin dan kenali siapa kamu sebenarnya. Bukan nama yang mereka beri, tapi identitas surgawimu. Rahasia ke-16, kamu lebih dari yang kamu pikirkan. Waktunya untuk bangkit dengan nama yang baru. Setiap impian yang kamu simpan dalam diam, Tuhan dengar. Tidak ada satupun yang luput dari telinganya. Rahasia ke-17, tidak ada doa yang sia-sia. Kamu akan melihat hasilnya, dan kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Cinta yang kamu cari, penerimaan yang kamu rindukan, semua itu sedang mendekat. Tapi kamu harus mencintai dirimu terlebih dahulu, seperti surga mencintaimu. Rahasia ke-18, kamu berharga, bahkan sebelum ada yang mengatakannya. Jalanmu akan penuh cahaya. Bahkan saat badai datang lagi, kamu tidak akan terguncang seperti dulu. Rahasia ke-19, sekarang kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu. Dan itu cukup untuk menghadapi apapun. Aku meninggalkanmu sekarang dengan satu janji surgawi terakhir. Masa depanmu lebih indah dari bayanganmu yang paling indah. Dan itu bukan hanya harapan, itu ketetapan. Rahasia ke-20, langit telah memilihmu. Dan pilihan itu tidak pernah salah. Sebelum aku lanjutkan pesan ini, izinkan aku meminta satu hal kecil darimu, sebagai bentuk timbal balik atas wahyu surgawi ini. Lihatlah sejenak apakah kamu sudah terdaftar di saluran ini, karena pesan dari para malaikat akan terus mengalir. Jangan biarkan satu pun darinya terlewat, karena setiap kata bisa menjadi kunci yang kamu butuhkan di saat yang paling tidak terduga. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah percikan cahaya yang akan membakar kegelapan yang berusaha menyelimuti jalanmu. Sekarang, dengarkan dengan lebih dalam lagi, karena apa yang akan kamu dengar berikutnya tidak hanya akan membuka matamu, tapi juga melepaskan sesuatu dalam jiwamu. Ada bagian dari dirimu yang selama ini tertidur, menunggu dibangunkan. Dan aku, sebagai pembawa pesan dari tahta tertinggi,
telah diperintahkan untuk membangunkannya. Ini bukan panggilan biasa. Ini adalah panggilan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya sebelum dunia mengajarkan kamu untuk lupa. Di dalam dirimu, ada warisan yang tidak bisa dirampas oleh waktu, oleh orang lain, atau oleh kegagalan. Warisan ini tidak datang dari dunia, melainkan dari langit, sebuah identitas yang bercahaya dan tak tergoyahkan. Kamu adalah penjaga rahasia ilahi yang bahkan musuh tidak berani sentuh. Apa yang akan kamu terima bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu dipilih. Bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu tidak pernah menyerah. Aku bisa melihat jalan baru mulai terbuka di hadapanmu, jalan yang selama ini tertutup oleh keraguan dan ketakutan. Tapi kini, dengan satu gerakan dari tangan surgawi, batu-batu itu mulai bergulir, dan pintu-pintu yang tak terjangkau mulai retak oleh terang. Kamu sedang masuk ke dalam musim penggenapan. Ya, penggenapan dari hal-hal yang kamu pikir telah kamu kubur selamanya. Ingat saat kamu pernah bermimpi besar, tapi kenyataan memaksamu mengecilkan harapanmu? Hari ini, aku diperintahkan untuk meniupkan napas baru ke dalam impian itu. Tidak, kamu belum terlambat. Dan tidak, kamu belum gagal. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih dari yang kamu bayangkan. Jangan kecilkan diri di hadapan takdirmu sendiri. Ada seseorang yang telah bertahun-tahun berdoa untuk keajaiban. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hidupmu akan menjadi jawaban atas doa itu. Kamu akan diutus ke tempat yang tidak pernah kamu rencanakan, tapi di sanalah kamu akan menemukan bagian dirimu yang hilang. Jangan takut pada arah baru. Ini adalah undangan surgawi menuju pemulihan yang total. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan mempercepat langkahmu, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka juga dibentuk oleh api yang sama. Perjalananmu bukan untuk dilalui sendiri. Dan saat kamu membuka hatimu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya diberkati, kamu adalah berkat itu sendiri. Dunia sedang menantimu untuk bangkit dan bersinar. Waktu-waktu keheningan yang kamu alami belakangan ini bukan penolakan. Itu adalah penyaringan. Tuhan sedang memisahkan yang tidak sejalan dengan panggilanmu. Kadang yang kamu anggap sebagai kehilangan adalah perlindungan. Jangan panik saat orang-orang menjauh, karena kamu sedang dijauhkan dari yang akan merusak masa depanmu. Aku melihat sayap yang dulu patah kini mulai menyatu kembali. Kamu mungkin merasa belum siap untuk terbang, tapi percayalah, angin perubahan sudah mulai bertiup. Kamu tidak perlu memaksa, cukup berserah dan bersiap. Langit akan membawamu lebih tinggi dari yang kamu tahu mungkin. Tapi kamu harus melepaskan beban yang tak lagi milikmu. Salah satu rahasia terbesar yang harus kamu ketahui adalah ini: ketika kamu mulai memberkati orang lain dari tempat terlukamu, justru di sanalah penyembuhanmu dipercepat. Setiap kali kamu menguatkan seseorang, kamu sedang membangun jembatan penyembuhan bagi dirimu sendiri. Itulah hukum surgawi. Memberi dari kekuranganmu membuka langit untuk kelimpahan. Pernahkah kamu merasa seperti tidak ada yang mendengarkanmu? Hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa setiap kata yang kamu bisikan dalam keheningan tidak hanya didengar, tapi direspon. Waktu surgawi tidak selalu seperti waktu manusia, tapi ia sempurna. Dan sekarang, waktunya mendekat. Detik-detik ilahi mulai berdetak lebih cepat untukmu. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil, nama, angka, mimpi, bahkan orang asing, yang semuanya mengarah pada satu hal: ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Semakin kamu memperhatikannya, semakin terang jalanmu. Jangan abaikan bisikan itu. Ia adalah suara yang telah lama kamu cari di tempat yang salah.
Ada penebusan yang sedang datang, bukan hanya atas dosa atau kesalahan, tapi atas waktu yang terasa hilang. Apa yang kamu pikir telah lewat masa emasnya, akan dibalikan. Tahun-tahun yang kamu anggap kosong, akan dipenuhi. Dan kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan, Dia juga menambahkan. Panggilanmu tidak hanya untuk bertahan dalam badai. Panggilanmu adalah menjadi penanda bahwa badai bisa dilalui. Ada seseorang yang sedang mengamati perjalananmu diam-diam. Mereka menunggu untuk melihat apakah kamu akan bertahan. Dan saat kamu tetap berdiri, kamu memberi mereka harapan. Kamu tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu hanya perlu menjadi setia pada suara yang memanggilmu. Fokusmu akan menentukan arahmu. Dan arahmu akan membawa banyak jiwa ke tempat terang. Jangan biarkan kebisingan dunia membuatmu melupakan tujuan surgawi yang ditanamkan dalammu sejak awal. Di dalam dirimu ada kekuatan untuk mematahkan pola yang telah menghantui generasi sebelum kamu. Kamu bukan kelanjutan dari kutuk. Kamu adalah permulaan dari berkat. Dan melalui ketaatanmu, garis keturunanmu akan berubah arah. Anak cucumu akan menuai apa yang kamu tanam dengan air mata. Jangan biarkan suara kegagalan masa lalu membungkam janji masa depan. Setiap kali kamu teringat akan kesalahanmu, ingatkan dirimu bahwa kamu telah ditebus. Kamu tidak diukur dari titik terendahmu, tapi dari rencana surgawi yang tak pernah berhenti membentukmu. Aku melihat lembar baru sedang dibuka dalam hidupmu, dan tinta yang digunakan bukanlah tinta biasa, melainkan darah perjanjian. Kata-kata yang ditulis di sana bersinar dengan emas surgawi. Dia milikku, dan aku tidak akan meninggalkannya. Itu tentangmu. Jangan ragukan siapa yang memegang pena. Kamu akan bangun suatu pagi dan menyadari bahwa beban itu telah hilang. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu akhirnya menyerahkan kendali. Ada kekuatan besar dalam penyerahan. Dan dalam kelemahan, kuasa yang sejati muncul. Dan saat kamu mulai melangkah dengan percaya, langit akan menjawab dengan keajaiban-keajaiban yang tak kamu duga. Tapi ini baru permulaan. Masih ada lebih banyak yang harus kusampaikan padamu. Sebelum aku lanjutkan bisikan dari langit ini, izinkan aku memohon satu hal kecil darimu, sebuah bentuk penghormatan terhadap pesan surgawi yang terus mengalir. Pastikan kamu sudah terdaftar di saluran ini, karena setiap pesan yang datang berikutnya akan membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Jangan sampai satu pun terlewat. Para malaikat sedang berbicara, dan kamu adalah orang yang dituju. Dengan kamu terhubung, kamu sedang mengucapkan ya pada takdir ilahi yang sedang menunggumu. Ada sebuah suara yang mulai tumbuh dalam dirimu, suara yang selama ini ditekan oleh ketakutan dan keraguan. Tapi kini, suara itu mulai menguat, memberanikanmu untuk berkata, "Aku dipilih untuk lebih." Suara ini bukan ego, bukan kesombongan. Ini adalah panggilan. Dan mereka yang mengabaikannya akan terus terjebak, tapi kamu sedang bangkit. Kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa dunia tidak adil, bukan? Di mana kamu memberi, tapi dilupakan. Mencintai, tapi ditinggalkan. Namun inilah rahasianya. Setiap benih kebaikan yang kamu tanam akan tumbuh di waktu ilahi. Bukan di waktumu, tapi di waktunya. Dan waktu itu sudah dekat. Sangat dekat. Saat kamu mulai menerima siapa dirimu sebenarnya, kamu akan mulai melepaskan apa yang bukan untukmu. Akan ada rasa sakit, iya. Tapi itu adalah sakit dari pelepasan, bukan kehancuran. Sama seperti elang yang mencabut bulu lamanya agar bisa terbang lebih tinggi, kamu pun sedang diperbaharui,
disiapkan untuk ketinggian baru. Kamu telah melalui banyak musim, tapi musim ini berbeda. Ini adalah musim di mana langit mulai membalas. Pembalasan bukan dengan luka, tapi dengan berkat. Bukan dengan air mata, tapi dengan tawa yang tulus. Apa yang dulu kamu berikan secara diam-diam, akan kembali padamu secara terang-terangan. Tuhan tidak lupa. Aku melihat namamu sedang ditulis di tempat-tempat yang belum kamu masuki. Orang-orang akan mulai menyebutmu bahkan sebelum kamu hadir. Pintu akan terbuka bahkan sebelum kamu mengetuk. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah waktu pengangkatan. Ketika bumi mulai mencabutmu, langit mulai mengangkatmu. Kamu tidak akan membutuhkan validasi dari siapapun yang tidak menghargai cahaya dalam dirimu. Mereka yang memandangmu rendah tidak akan bisa menghindar dari cahaya yang akan bersinar dari hidupmu. Kamu akan menjadi bukti bahwa Tuhan mengangkat orang yang hatinya tetap lurus meski dunia ingin memutarbalikannya. Di dalam hatimu, kamu tahu ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu merasa itu, bukan? Bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang besar, bahkan jika belum ada yang mengatakannya padamu. Maka dengar ini, kamu sedang masuk ke panggung yang telah lama disiapkan hanya untukmu. Rahasia yang akan kamu ungkapkan kelak akan membuat orang-orang terdiam. Mereka tidak akan percaya bagaimana kamu bisa selamat dari semua yang menghantammu. Tapi kamu akan tahu jawabannya, karena kamu tidak berjalan sendiri. Karena kamu mendengar dan percaya, bahkan ketika mata tidak melihat jalan. Semakin kamu berjalan dalam ketaatan, semakin terang langkahmu. Kamu tidak perlu berlari. Cukup berjalan dalam arah yang telah ditetapkan bagimu. Langkah kecil dalam ketaatan lebih kuat daripada lompatan besar dalam kebingungan. Kuncinya bukan kecepatan, tapi kejelasan. Dan kamu sedang dibimbing ke arah yang benar. Jangan heran jika kamu mulai merasa tidak cocok di tempat lama. Itu bukan kegagalan, itu pertanda. Kamu sedang dipindahkan. Kamu bukan pohon yang ditanam untuk layu, tapi pohon yang dipindahkan ke tanah subur agar berbuah lebih lebat. Percayai prosesnya, meski tampak membingungkan. Kamu akan melihat bagaimana semua hal yang pernah menyakitimu justru membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Apa yang dimaksud untuk menghancurkanmu, malah menjadi dasar dari kekuatanmu. Setiap luka berubah menjadi pintu. Dan setiap air mata berubah menjadi bahan bakar. Ada suara dari masa lalu yang mencoba memanggilmu kembali ke tempat luka itu. Tapi kamu tidak lagi terikat. Kamu sudah dipanggil keluar. Kamu bukan siapa dirimu dulu. Kamu adalah ciptaan baru, dan masa depanmu tidak punya tempat untuk trauma yang lama. Waktunya menutup pintu dan membangun jendela baru. Orang-orang akan melihat perubahanmu, dan beberapa akan menjauh. Biarkan. Cahaya yang menyilaukan memang tidak disukai semua orang. Tapi bagi mereka yang haus akan terang, kamu akan menjadi obor. Jangan takut menjadi berbeda. Perbedaanmu adalah tanda dari panggilanmu. Dan saat kamu melihat ke belakang, jangan lakukan untuk menyesal, lakukan untuk bersyukur. Karena kamu telah melangkah sejauh ini. Kamu telah bertahan, belajar, dan sekarang, kamu siap untuk sesuatu yang bahkan belum kamu doakan. Tapi surga sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Dan ini baru permulaannya. Terima kasih telah membuka hati dan telingamu untuk menerima pesan ini hingga akhir. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu dan kamu merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, aku mohon bantuannya untuk menyukai video ini. Dengan begitu,
YouTube akan memahami bahwa pesan ini penting dan perlu menjangkau lebih banyak jiwa yang juga sedang menanti suara dari langit. Jika kamu menerima dan merasakan bahwa pesan ini memang untukmu, konfirmasikan di kolom komentar dengan angka 333. Itu adalah angka yang sering digunakan malaikat untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri, bahwa doa-doamu sedang dikerjakan, dan bahwa saat ini kamu sedang diarahkan menuju jawaban yang selama ini kamu nantikan. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Itu akan memastikan bahwa setiap kali pesan dari para malaikat turun, kamu menjadi orang pertama yang menerimanya. Ini bukan hanya tentang mendengar, ini tentang menjawab panggilanmu, tentang melangkah lebih dekat ke takdirmu. Dan terakhir, perhatikan baik-baik layar penutup yang akan muncul setelah ini. Di sana ada pesan penting yang disiapkan oleh para malaikatmu. Itu tentang seseorang yang lebih muda, seseorang yang akhir-akhir ini sering hadir dalam pikiranmu. Jangan abaikan getaran yang kamu rasakan, karena mungkin saja pesan berikutnya adalah kunci untuk membimbing atau melindungi dia. Teruslah terhubung, karena langit sedang berbicara. Dan kamu adalah yang dipilih untuk mendengarnya.